Hai teman-teman semua, selamat datang di video saya di mana di video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan, tentang motivasi dan ciri-ciri kepemimpinan yang ada. Kegiatan manusia memang selalu membutuhkan yang namanya pemimpin. Seperti yang kita ketahui, pemimpin itu pada hakikatnya adalah orang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan kekuasaan atau sebuah jabatannya. Seperti itu. Banyak penelitian atau banyak pakar-pakar yang telah meneliti atau menyelidiki tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan yang sempurna, kepemimpinan, tentang sebuah kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Di sini dijelaskan teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu ditentukan oleh perangai atau ciri-ciri pemimpin tersebut. Jadi biasanya ciri-ciri pemimpin seperti ini adalah memiliki pengetahuan yang luas, rasionalistis maksud saya, terus fleksibilitas, dan yang kedua yang berikutnya adalah teori perilaku. Teori perilaku ini disebut juga dengan teori sosial dan merupakan sanggahan terhadap teori genetis seperti itu. Dasar pemikiran pada teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah sebuah pencapaian tujuan, seperti itu. Deskripsi yang menggambarkan tentang pemimpin di dalam teori yang satu ini. Yang pertama adalah konsiderasi dan struktur institusional dan berorientasi kepada bawahan dan produksi, seperti itu. Jadi teori ini lebih menekankan kepada arahan kayaknya ya, pengarahan seperti itulah, agar bisa mencapai satu tujuan yang pasti. Nah, yang ketiga teori situasional. Teori situasional ini adalah teori yang mengatakan pemimpin itu harus situasional, seperti itu. Ya, maksudnya adalah di dalam pengambilan sebuah keputusan, pemimpin itu harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan ataupun kematangan bawahannya. Jadi keberhasilan pemimpin di dalam teori ini ya berdasarkan tingkat kematangan bawahannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah teori kemungkinan. Ada kalanya teori sifat dan teori perilaku tidak berfungsi ataupun tidak berpengaruh terhadap seorang karyawan ini. Jadi teori ini menjelaskan kemungkinan atau berbagai hal macam kepemimpinan yang berlangsung.
atau yang berhubungan dengan situasi yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi itu adalah sebuah acuan ataupun sebuah landasan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Seseorang yang punya motivasi, yang telah memiliki motivasi dalam hidupnya, adalah tanda bahwa seseorang itu telah mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuannya, tujuan hidupnya, seperti itu. Banyak juga penelitian tentang motivasi ini yang menimbulkan berbagai teori tentang motivasi ya, yang menggambarkan atau menguraikan manusia itu tujuannya apa dan menjadi apa, seperti itu. Seperti yang kita tahu, ada teori seperti teori hierarki, atau maksud saya teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ya, yang menyebutkan di sini seperti ini. Dia mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya di sini adalah, maksud si Abraham ini dia mengatakan kalau kebutuhan pokok seseorang itu adalah sebuah motivasi seseorang untuk jadi acuan hidupnya gitu. Misalkanlah teman-teman nih punya ingin lah ya, saya katakan ingin punya tas seperti itu, tas yang bermerek lah ya. Jadi Anda memotivasi diri Anda untuk bekerja lebih giat lagi agar bisa membeli barang yang Anda inginkan, seperti itu. Ada juga teori teori tujuan ya, ataupun teori penetapan tujuan, yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku. Dan ada beberapa teori-teori lainnya yang bisa teman-teman lihat ya, atau teman-teman referensikan lah dari Google ataupun dari modul-modul atau buku-buku yang ada, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas ke pokok yang ketiga ya, ke poin yang ketiga tentang tipe-tipe kepemimpinan. Sebenarnya ada dua tipe kepemimpinan yang ada. Yang pertama itu pemimpin yang transaksional, dan yang kedua pemimpin yang transformasional. Pemimpin yang transaksional ini biasanya adalah pemimpin yang memotivasi bawahannya untuk mengikuti minat-minat pribadinya, seperti itu. Pemimpin yang transaksional ini biasanya memiliki ciri-ciri lepas tanggung jawab ya, yang lepas tanggung jawab dalam pengambilan keputusannya, seperti itu. Lebih sering mengandalkan bentuk sanksi, hadiah, hukuman kepada bawahannya untuk mengontrol para bawahan, seperti itu. Jadi tipe pemimpin transaksional ini tipe pemimpin yang killer lah ya. Kalau di kampus dibilang killer lah, dosen killer sebenarnya. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua adalah pemimpin yang transformasional. Pemimpin ini lebih tepatnya pemimpin yang suka bermotivasi, atau pemimpin yang suka memotivasi bawahannya dalam pencapaian sebuah tujuan, seperti itu.
Biasanya ciri-ciri pemimpin seperti ini ialah mampu mendorong bawahannya untuk mencapai suatu tujuan di dalam organisasi dan memotivasi bahwasanya sebuah akhir dari pekerjaan itu adalah sangat penting seperti itu. Dan yang kedua ada ciri-cirinya itu juga mendorong pengikutnya untuk lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan yang lain. Serta memotivasi agar mereka dapat mencapai hal-hal yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi perbedaan antara tipe pemimpin yang transaksional dan transformasional itu sangat jelas ya, dimana satu yang mengandalkan suka bentuk-bentuk sanksi seperti itu, dan yang satu lagi lebih kepada motivator, seorang motivator yang lebih sering memotivasi bawahannya dalam mencapai tujuan pekerjaan ataupun tujuan organisasinya seperti itu. Nah, itu tadi beberapa hal tentang teori kepemimpinan, motivasi, dan tipe-tipe kepemimpinan yang ada. Untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin masih kurang jelas, nanti teman-teman bisa mereferensikannya lagi dari buku-buku yang ada ataupun modul-modul yang ada yang teman-teman punya ya, ataupun bisa cari dari Google seperti. Sekali lagi terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.